Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Tugas 3.3 A. 5. Ruang kolaborasi modul 3.3. Pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Disusun oleh kelompok 2, dengan anggota yaitu 1. Hendra Kirana, SPD, sebagai pemateri, presentasi. 2. Heri Adi Darmanto, SPD, sebagai moderator. 3. Muhammad Hasan Ashari, SPD, sebagai penjawab. 4. Kuku Eko Prasetyo, SPD, sebagai penjawab. Dibimbing oleh 1. Dedi Priyanto, SPD, sebagai fasilitator. 2. Emi Rosida, SPD, sebagai pengajar praktik. 3. Desvira Idrus, SPD, sebagai pengajar praktik. Geliat, Gerakan Literasi Terpadu. Kutipan hari ini, pendidikan itu tidak hanya di dalam kelas, bukan hanya guru, tetapi juga orang tua. Dan bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat. Nadiem Makarim. Geliat Gerakan Literasi Terpadu merupakan pengelolaan program yang berdampak positif pada murid jenjang SMP pada kegiatan kokurikuler. Gerakan Literasi Terpadu Geliat merupakan kegiatan kokurikuler, dilaksanakan di luar jam pelajaran utama, setiap hari Selasa pagi dari jam 7.30 WIB hingga pukul 8.10 WIB dengan durasi 40 menit. Kegiatan Gerakan Literasi Terpadu Geliat beragam seperti kegiatan membaca bersama, berbagi ulasan buku, meresensi buku, melakukan kegiatan menulis terkait dengan buku yang dibaca, lomba baca, teater baca, musikali puisi, berbalas pantun, bersyair, bergurindam dan sebagainya. Gerakan Literasi Terpadu Geliat bermanfaat bagi murid yaitu 1. Meningkatkan minat dan keterampilan literasi. 2. Mengembangkan kreativitas dan imajinasi. 3. Meningkatkan kemampuan berbicara dan percaya diri. 4. Membangun keterampilan sosial. 5. Memperluas wawasan dan pengetahuan. 6. Mendorong kemandirian dan keaktifan. Karakteristik lingkungan yang ingin dibangun dari Gerakan Literasi Terpadu Geliat yaitu 1. Lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. 2. Lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademiknya. Rancangan program Geliat merupakan akronim dari Gerakan Literasi Terpadu. Gerakan Literasi Terpadu adalah pendekatan yang menyatukan upaya literasi di berbagai sektor dan lingkungan untuk mencapai tujuan literasi secara menyeluruh. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi di kalangan semua warga sekolah khususnya murid. Tujuan Gerakan Literasi Terpadu Geliat. Gerakan Literasi Terpadu bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan mendorong praktik literasi yang kuat di semua aspek kehidupan. Dengan pendekatan yang terpadu dan kolaboratif, gerakan ini berupaya mencapai perubahan positif dalam tingkat literasi murid dan warga sekolah secara keseluruhan. Timeline 1. Waktu, setiap hari Selasa. 2. Durasi, pukul 7.30 WIB hingga pukul 8.10 WIB, yaitu 40 menit. 3. Penanggung jawab, Kepala Sekolah. 4. Pelaksana, Tim GLS, Guru dan Murid. Voice, suara. 1. Dalam Gerakan Literasi Terpadu di lingkungan sekolah, aspek suara voice pilihan choice dan kepemilikan murid ownership sangat penting dan harus dipromosikan atau didorong dalam kegiatan atau program literasi. Berikut adalah penjelasan tentang setiap aspek tersebut. 2. Suara voice. Aspek suara menekankan pentingnya memberikan kesempatan kepada murid untuk mengungkapkan pendapat, gagasan, dan pengalaman mereka melalui kegiatan literasi. Dalam kegiatan atau program literasi,
siswa harus didorong untuk berbicara, menulis, atau berbagi ide-ide mereka dengan anggota komunitas sekolah lainnya. Misalnya, Anda dapat mengadakan forum diskusi, pertunjukan sastra puisi, drama, dialog, atau kegiatan penulisan yang memungkinkan siswa untuk mengungkapkan suara mereka sendiri. Choice pilihan. Pilihan choice aspek pilihan melibatkan memberikan kebebasan kepada murid untuk memilih bahan bacaan, topik, atau jenis kegiatan literasi yang menarik bagi mereka. Dalam program literasi terpadu, penting untuk memperhatikan minat dan preferensi siswa. Sekolah dapat menyediakan berbagai buku dan sumber literasi yang beragam di perpustakaan atau melibatkan siswa dalam proses pemilihan buku untuk dibaca bersama. Dengan memberikan pilihan, siswa akan lebih termotivasi dan terlibat aktif dalam kegiatan literasi. Selain itu, siswa diberi kebebasan pilihan untuk mengeksplorasi bakat literasinya dalam kegiatan geliat seperti membaca puisi, pantun, monolog, dialog, drama, dan sebagainya. Ownership kepemilikan. Kepemilikan ownership aspek kepemilikan melibatkan memberikan tanggung jawab dan keterlibatan aktif kepada murid dalam kegiatan literasi. Murid harus merasa memiliki proses pembelajaran dan memiliki kendali atas pengembangan keterampilan literasi mereka sendiri. Anda dapat mendorong siswa untuk mengatur jadwal membaca mereka sendiri, mengelola klub buku, atau mengorganisir pertunjukan literasi. Dengan memberikan kepemilikan kepada siswa, mereka akan merasa lebih bertanggung jawab dan termotivasi untuk terlibat dalam aktivitas literasi. Kesimpulan, dengan mempromosikan atau mendorong aspek suara, pilihan, dan kepemilikan murid dalam kegiatan atau program literasi, lingkungan sekolah akan menjadi tempat yang inklusif, responsif, dan memberdayakan siswa dalam pengembangan keterampilan literasi. Selain itu, siswa akan merasa lebih terlibat, termotivasi, dan memiliki rasa kepemilikan terhadap proses pembelajaran literasi mereka. Mari belajar, bergerak, berkolaborasi bermakna dan bermanfaat. Untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Terima kasih. Salam dan bahagia.